Baik teman-teman sekalian, jadi ini sudah jam malam di sini di Belanda, dan saya sudah menjelaskan di video sebelumnya Ludwig Wittgenstein awal dan kemudian, dan saya tidak menjelaskan filsuf yang mana yang mempengaruhi dia di dalam memformulasikan ide filosofisnya, dan ada juga terminologi yang saya sebut, dan saya kira sangat penting untuk menjelaskan apa artinya terminologi itu atau tema besar atau istilah teknis yang saya sebut, misalnya logical positivism atau Vienna Circle, itu juga mesti dijelaskan. Karena saya kira merasa penting untuk menjelaskan terminologis di dalam sebuah penjelasan filsafat, karena tujuan dari sebuah penjelasan adalah untuk dimengerti dan dipahami, untuk diketahui. Um, jadi sebentuk recap terhadap apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi Ludwig Wittgenstein awal itu dia punya formula filsafatnya itu adalah uh, the structure of reality determines the structure of languages atau language values. Jadi struktur kenyataan itu mendeterminasi struktur bahasa. Jadi bahasa yang tidak menyatakan kenyataan itu itu masuk dalam kategori nonsense itu. Lalu Ludwig Wittgenstein yang kedua itu struktur bahasa, the structure of language determines the structure of reality. Karena itu bahasa dia dekati sebagai tools, sebagai alat yang digunakan di dalam komunitas kehidupan manusia. Dan bahasa itu hanya sebagai tools. Jadi the structure of reality determines the structure of language. Itu yang pertama, Ludwig yang lama dan Ludwig yang baru itu. The structure of language determines the structure of reality. Itu salah satu filsuf, saya lupa namanya, Gottlieb misalnya, itu mempengaruhi Ludwig posisi yang kedua itu, yang kita temukan di dalam bukunya Philosophical Investigation. Jadi makna fundamental dari sebuah kata itu tidak ditemukan dalam kata itu sendiri. Itu posisi dia yang kedua. Tapi kata dan kalimat dia ada di situ untuk mempengaruhi engkau supaya dapat akses ke dalam realitas itu. Ini. Jadi bahasa itu harus bahasa itu digunakan secara transparan, dia dipakai sebagai alat, dipelajari sebagai alat yang digunakan untuk menyatakan apa saja di dalam penggunaannya itu oleh para pengguna bahasa itu sendiri. Dan Ludwig itu sendiri salah satu tokoh penting yang turut memberikan pengaruh terhadap pembentukan Vienna Circle. Itu nama sebuah sekolah. Nama sebuah sekolah dan filsafat yang mereka kembangkan itu disebut sebagai logical positivism. Jadi filsafat itu ada 7 cabang besar filsafat kan yang kita ketahui di dalam pelajaran sejarah filsafat untuk S1. Jadi kita ada epistemologi, ada logika, ada aksiologi. Jadi dalam aksiologi kita belajar estetik dan ethics. Dan juga ada political philosophy. Jadi epistemologi itu pengetahuan, ada logika tentang reasoning dan argumentation, ada metaphysics, ada political philosophy, state dan governments, ada aksiologi, itu kita belajar aesthetics dan ethics. Saya kira ada 2 yang lain. Jadi saya perlu menjelaskan apa itu logical positivism dan apa saja mereka punya prinsip atau doktrin, sekalipun mereka menolak, jangan menyebut filsafat itu sebagai sebuah doktrin, tidak boleh. Jadi kalau kita lihat logical, jadi yang memperkenalkan
Jadi Ludwig Wittgenstein dia pergi ke Inggris dan dia belajar di bawah Bertrand Russell. Jadi yang mempengaruhi dia itu Bertrand Russell punya buku The Principle of Mathematics. Kemudian dari Cambridge dia kembali dan sekolah Vienna Circle itu dibangun. Tetapi ada juga 3 nama besar di dalam sekolah itu. Misalnya kita punya nama bisa ada catatan di sini ya. Jadi ada Moritz Schlick. Moritz Schlick itu seorang Jerman. Dia baru usia 40 terlibat di tahun 1940-an. Dia baru terlibat di dalam sekolah Vienna Circle itu. Dan dia sendiri sebagai seorang physicist dan mengembangkan philosophy of physics. Lalu kita ada Rudolf Carnap. Itu jadi Frege sebetulnya. Frege itu yang mempengaruhi posisi Ludwig yang kedua itu. Jadi Ludwig lama dan Ludwig baru. Ludwig pertama, Ludwig Wittgenstein yang pertama dan Ludwig Wittgenstein yang kedua. Jadi Rudolf Carnap itu muridnya Frege ya. Dia juga menjadi bagian dari Vienna Circle sekolah itu. Ini sangat hidup komunitas ini karena mereka ada pertemuan seperti sebuah partai politik gitu. Ada pertemuan yang diorganisir secara regular. Ada perdebatan yang mereka bangun. Sangat hidup sekali sekolah itu. Jadi Rudolf Carnap juga muridnya Frege yang juga mempengaruhi posisi Ludwig Wittgenstein yang kedua, yang kemudian dia begitu sangat kuat minatnya terhadap natural science. Lalu kita ada Otto Neurath dari Austria, terlibat dalam komunitas Vienna Circle. Jadi ini tokoh-tokoh di sekolah Vienna Circle yang logical positivism itu mereka punya model filsafat. Lalu jadi logical positivism masuk ke Inggris itu dikenalkan oleh Alfred Julius Ayer, A.J. Ayer. Saya kira waktu di Lero kami mendalami juga tokoh ini, dan itu kita mengenal tokoh ini dari bukunya Profesor Franz Magnus, tokoh etika abad 20. Jadi Alfred Julius Ayer itu dia menerbitkan bukunya Language, Truth and Logic itu waktu dia masih usia 24 tahun. Dia bertemu Asia Berlin, tokoh filsuf ini juga, dan penulisan selama setahun dan terbit saat dia umur 25 tahun. Dan buku sangat penting yang ditulis oleh Alfred Julius Ayer. Jadi Alfred Julius Ayer, George Moore itu juga turut memberikan pengaruh terhadap logical positivism di Inggris. Sementara Vienna Circle itu di German speaking lingkungan berbahasa Jerman. Jadi logical positivism itu mereka sebetulnya ada untuk melawan metafisika. Jadi kalau kita membayangkan mungkin ada dunia yang ada setelah dunia yang real ini, ada dunia yang ada setelah dunia yang bisa diamati dengan kita punya pandangan mata ini, dengan dunia yang real ini, ada dunia lain dari dunia yang sekarang, yang real dan nyata ini. Saat kita berbicara. Itu logical positivity sangat tolak. Mereka menolak model metafisika itu. Tidak ada dunia selain dunia yang reveal ke kita itu melalui kita punya senses itu. Tidak ada dunia selain itu. Jadi mereka menolak logical, mereka menolak metafisika. Jadi menurut mereka itu pernyataan-pernyataan yang secara empiris tidak bisa diverifikasi adalah meaningless. Jadi proposisi filsafat nanti saya jelaskan lagi bagaimana konsekuensi itu terhadap moral judgment,
terhadap penilaian-penilaian moral. Karena penilaian-penilaian moral itu tidak perlu engkau harus verifikasi secara empiris. Itu doktrin moral yang engkau harus pegang, dan dia berlaku di wilayah ini dan mungkin di wilayah yang lain dipertimbangkan urgensinya lebih sedikit. Jadi jadi logical positivism mengatakan bahwa proposisi atau pernyataan-pernyataan atau postulasi-postulasi filosofis yang kita utarakan, kalau mereka itu tidak secara empiris bisa diverifikasi, maka dia menjadi nonsense, tidak ada maknanya. Tapi sebetulnya posisi logical positivism ini itu sebuah sebetulnya memberikan tantangan sendiri terhadap teologi, kan teologi salah satu aspek dari ajaran teologis itu adalah adalah aspek transendental dari pandangan dunia, kan. Jadi dunia di dalam teologi dia membicarakan dunia, kan, dunia umat manusia dan dunia, misalnya dunia sesudah umat manusia itu meninggal, yang juga adalah sebuah formulasi iman. Jadi itu tantangan juga untuk yang diberikan oleh logical positivism. Nanti saya tidak menjelaskan secara khusus teologi, karena itu bukan bidang saya, karena saya tidak mempelajari secara serius teologi. Jadi Vienna Circle itu sebetulnya tidak hanya Ludwig di situ, tapi kita ada Moritz Schlick, ada Rudolf Carnap, dan juga ada Otto Neurath. Rudolf Carnap itu muridnya Frege. Frege itu mempengaruhi Ludwig Wittgenstein. Jadi Ludwig Wittgenstein punya posisi yang kedua itu bahwa bahasa itu sebagai alat. Misalnya kalau Anda menemukan proposisi-proposisi tertentu, pernyataan-pernyataan tertentu, janganlah menemukan makna di balik itu. Itu posisi yang kedua. Tapi pergilah kepada komunitas-komunitas itu yang proposisi-proposisi itu diutarakan, atau pernyataan-pernyataan itu digunakan dan dinyatakan secara terbuka itu. Tapi itu sebetulnya dipengaruhi oleh Frege. Frege yang katakan bahwa fundamental, jadi unit meaning dari sebuah kata itu tidak ada dalam kata itu. Kata itu dia itu hanyalah nama yang menamakan kenyataan, dan dia ada di situ untuk mempengaruhi engkau, dalam kalimat itu mempengaruhi engkau untuk melihat situasi kehidupan itu sendiri. Kan bahasa itu sebagai tool, sebagai alat yang digunakan tanpa ada intensi untuk mempengaruhi engkau membuat analisa yang begitu mendalam, mencari ada makna di situ. Nanti saya jelaskan lagi bagaimana itu punya hubungan dengan pandangan kita terhadap sains. Tapi itu saya jelaskan masih dalam jelasannya. Jadi Alfred Julius Ayer itu sebetulnya dia katakan jadi ada banyak nama-nama lain atau sinonim dari logical positivism. Ada mengatakan logical positivism itu adalah logic dan science. Jadi mereka memegang teguh bahwa pengetahuan dari ilmu pengetahuan itu semata-mata datang dari kita punya pengamatan sensoris. Tidak bisa akses kepada pengetahuan itu di luar dari metode pengetahuan, metode pengamatan sensoris. Ini jadi logic dan science itu bisa juga disebut sinonim sebagai logical positivism. Jadi sains itu mendeskripsikan kenyataan, realitas secara fisik, dan filsafat dan logika sebagai cabang filsafat itu, dia menganalisa dan bisa juga mengkritik sains sendiri. Nanti saya akan siapkan video sendiri, apakah benar sains itu membunuh filsafat. Itu ada video tersendiri saya jelaskan ya.
Jadi logika itu dia sebetulnya mendistribusikan alat kepada sains itu untuk kita menggeledah apakah struktur atau preposisi atau postulasi sains itu betul-betul struktural dan sangat logikal. Artinya dia punya conformity terhadap physics atau things yang kita lihat, sesuatu yang kita lihat. Dan logical positivism kemudian juga disebut sebagai sebuah sains yang baru atau logika yang baru, the new logic, the new science. Nanti saya mengecek lagi apakah misalnya tokoh-tokoh saintis besar, Einstein, Alfred Julius Ayer, itu menurut dia Einstein itu sedikit dipengaruhi oleh Karl Marx, yang juga tidak jauh berbeda dari pandangan logical positivism di dalam Marx itu. Jadi misalnya teori relativity ini Einstein punya, dan juga atau new quantum theory. Jadi misalnya teori gravitas itu benda yang dia punya masanya besar, dia semakin tersenter ke dalam kekuatan gravitasi, misalnya gravitasi bumi itu sendiri. Itu pengamatan kita. Jadi kalau Anda mengamati batu yang jatuh ke tanah atau ke ground, itu jangan Anda spekulasi itu ada kekuatan supernatural. Nah, itu logical positivism. Katakan, kalau begitu sains dekat dengan kami. Kalau begitu sains itu sangat dekat dengan kami. Lalu misalnya kecepatan cahaya itu di dalam sains. Berapa kecepatan cahaya? Dia begitu cepat itu karena ada level subatoms. Ada banyak sekali partikel-partikel kecil yang membentuk pergerakan itu terjadi. Jadi tidak boleh spekulasi bahwa ada kekuatan yang besar sekali yang mempengaruhi itu terjadi. Itu logical positivism. Saya katakan sains model itu adalah berada di dalam kami punya kekerabatan anggota keluarga. Jadi menurut Alfred Julius Ayer di dalam bukunya Language, Truth, and Logic, menurut dia itu problem dari filsafat hanya ada dua saja. Problem yang pertama itu adalah postulasi filosofis yang nonsense, yang meaningless, yang tidak ada makna. Itu problem yang pertama. Problem yang kedua itu bahwa setiap rumusan filosofis dia dibantu dengan sebuah kekuatan untuk bisa dipertanggungjawabkan dengan begitu genuinnya teknik logika. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi persoalan filsafat itu hanya ada dua. Yang pertama preposisi atau postulasi filsafat yang nonsense, dan preposisi filsafat yang punya kekuatan untuk bisa dijelaskan dengan sebuah teknik logika yang bisa dipahami. Itu menurut Alfred Julius Ayer dalam bukunya Language, Truth, dan Logic. Menurut dia itu ada jadi logical positivism itu memiliki 3 doktrin yang kita perlu kuasai. Ada 3 doktrin. Teman-teman, ini sudah jauh malam. Saya menjelaskan ini. Jadi logical positivism itu memiliki 3 doktrin. Doktrin yang pertama itu bahwa segala sesuatu itu berdasarkan pada prinsip verifiability. Jadi segala sesuatu yang disebut sebagai pengetahuan, dia mesti bisa harus diverifikasi secara empiris. Itu the principle of verifiability.
the principle of verifiability. Tapi jadi konsekuensi dari prinsip ini adalah apa saja yang tidak bisa diverifikasi itu adalah tidak ada gunanya. Apapun yang tidak bisa diverifikasi tidak ada gunanya. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Prinsip ini juga membantu kita untuk preposisi-preposisi apa saja yang kita bangun, baik itu di bidang etika, bidang teologi, bidang dan bidang ilmu yang lain, preposisi yang kita bangun, dia akan mengajukan pertanyaan ini. Apa yang dia bisa verifikasi? Jadi ada dua hal yang beda ya. Yang pertama, the principle of verifiability, segala sesuatu harus berdasarkan pada bahwa ia bisa diverifikasi secara empiris. Itu doktrin logical positivism yang pertama. Konsekuensinya itu adalah bahwa segala sesuatu yang tidak bisa diverifikasi, dia menjadi tanpa makna. Konsekuensi yang kedua, ada preposisi tertentu, ada pernyataan-pernyataan tertentu, ada postulasi tertentu yang kedengaran yang pertama itu tidak bisa diverifikasi. Itu kedengaran yang pertama kita dengar itu dia tidak masuk dalam kategori bisa diverifikasi, tapi dia bisa mengajukan pertanyaan. Apa yang mungkin dia bisa verifikasi? Jadi, what would they verify? Jadi kalau kita menyampaikan postulasi teologis misalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu tidak bisa diverifikasi secara empiris. Sains katakan bahwa itu melalui sebuah proses dalam sejarah universum, bahwa ya berangkat dari sebuah partikel yang sangat kecil, ada sebuah ledakan yang besar. Tapi itu penjelasan sains yang bisa dirunut rekod sainsnya, berapa lama itu terjadi, berapa jutaan tahun yang lampau. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu menurut doktrin pertama tidak bisa diverifikasi empiris. Tapi the principle of verifiability, dia memberikan kemungkinan yang kedua. Kalau begitu, apa yang mungkin dia mau verifikasi dari pernyataan itu? Mengerti kan? Saya harap mengerti ya. Prinsip doktrin yang kedua itu dari bahasanya Ludwig Wittgenstein yang disebut sebagai tautology. Tautology itu dia mengatakan sesuatu yang sama berulang kali. Dia mengatakan sesuatu yang sama berulang kali. Jangan mencampur adukan tautology dengan oksimoron ya. Oksimoron itu beda. Jadi contoh oksimoron itu dua pernyataan yang sangat kontradiksi. Misalnya falsely true, ya. Misalnya secara benar salah. Nah, itu oksimoron. Secara benar salah. Pernyataan yang saling bertentangan. Atau kesetiaan yang tak setia ya. Saya tidak tahu apakah ada tidak. Tapi itu oksimoron, dua pernyataan yang bertentangan. Tautology, pernyataan yang sama itu diulangi dinyatakan secara berulang kali. Tapi itu dia sebetulnya mengambil kewibawaannya dari prinsip dari mathematical principle, kebenaran matematis sebetulnya itu. Satu tambah satu itu dua. Dia itu benar di mana saja dan kapan saja. Ini pergi ke Jepang, satu itu dua. Pergi ke kemana saja, satu itu dua. Jadi itu prinsip yang kedua itu tautology. Jadi itu kebenaran
yang jadi dia adalah kebenaran itu sendiri, yang bisa di preserve, yang bisa di preserve, yang bisa dipertahankan, yang bisa dipertahankan. Itu doktrin yang kedua. Itu Ludwig Wittgenstein menggunakan bahasa tautology. Sementara Kant itu dia menggunakan bahasa analitik. Jadi istilah Kant itu analitik. Istilah Ludwig Wittgenstein itu mengatakan yang sama dan berulang, dan dia tetap sama seperti dia tetap benar seperti itu walaupun aku mengatakan, dan orang mengatakan secara berulang kali. Ini just cite the same thing over and over again. Tapi itu sebetulnya mengambil kebiasaan dari kebenaran, pengartikulasi terhadap kebenaran matematis sebenarnya. Dan spirit dari Kant itu yang kita kenal dengan kata analitik itu. Itu analitik sebenarnya unpacking the content sebetulnya. Analitik itu sebenarnya usaha untuk membuka isinya. Aku menganalisa itu. Unpacking the content. Doktrin yang ketiga itu dia sebut dia itu siapa? Itu dari Language, Truth and Logic itu Alfred Julius Ayre punya itu. Jadi doktrin yang ketiga itu dari logical positivism itu filsafat dilihat sebagai tindakan elusidasi, an activity of elucidation. Jadi menurut mereka itu filsafat itu bukan sebuah doktrin. Dia itu bukan sebuah doktrin. Jadi segala sesuatu yang benar bisa diverifikasi. Tapi di dalam verifikasi itu dia juga bisa menghasilkan bahwa dia itu salah. Dan itu seluruh proses, bukan doctrinal proses itu, bukan doctrinal proses. Jadi dia itu sebagai sebuah aktivitas menganalisa, mengkritisi, dan juga mengungkap keluar apa yang merupakan nonsense itu. Jadi itu 3 doktrin logical positivism yang teman-teman kalau teman-teman mendengar video sebelumnya saya sebut itu, saya bisa jelaskan di sini ya. Jadi tadi saya sebut Vienna Circle itu ada 3 tokoh, Moritz Schlick itu orang Jerman, Rudolf Carnap muridnya Frege mempengaruhi Ludwig Wittgenstein juga, dan Otto Neurath itu. Jadi Moritz Schlick itu ada satu kalimat yang benar dari Moritz Schlick itu. Jadi Moritz, saya kata Moritz Schlick ini yang saya jelaskan. Jadi makna dari sebuah kalimat itu ada dalam metode itu sendiri yang dia pakai untuk verifikasi. Jadi tidak boleh attach meaning terhadap sebuah kalimat yang disampaikan atau rumusan-rumusan filsafat yang dibangun. Jangan attach meaning terhadap situ. The meaning of a sentence itu ada di dalam metode itu sendiri yang disebut sebagai metode verifikasi. Jadi makna itu di dalam logical positivism itu adalah verifikasi itu sendiri. Harus bisa dipahami ya. Jadi logical positivism mengatakan bahwa seluruh statement itu menjadi penuh makna, dan makna itu sendiri adalah verifikasi itu sendiri. Itu adalah pernyataan empiris tentang dunia. Pernyataan empiris tentang dunia.
Dan di dalam pernyataan empiris itu kita bisa verifikasi apakah dia benar atau tidak. Jadi logical positivism itu juga sinonimnya logic dan science, logika dan sains. Ada yang menyebut logical positivism itu sebagai new science atau new logic. Dan jadi yang masuk dalam all meaningful statements, semua pernyataan yang bermakna menurut logical positivism, dan makna itu adalah metode verifikasi, itu yang masuk dalam ini adalah pernyataan-pernyataan matematis dan logik. Itu pernyataan-pernyataan logika. Jadi pernyataan-pernyataan matematik dan logika itu masuk di dalam postulasi logical positivism. Pernyataan-pernyataan yang disebut sebagai meaningful statements itu masuk dalam itu adalah pernyataan matematis dan juga logika. Karena mereka itu self-referential. Jadi seperti saya katakan tadi, di dalam matematika, untuk memecahkan persoalan matematika, kita tentu memiliki banyak rumus. Misalnya di Olimpiade Matematika kan, ada persoalan matematika diajukan, dan ada banyak rumus yang ditempuh untuk mencari nilai dari X dan Y. Itu kan ada banyak jalan. Tetapi preposisi-preposisi matematis itu dia selalu benar di mana saja dan kapan saja. Hari ini, kemarin, dan di masa depan. Itu pernyataan positivistik gitu sebetulnya. Tidak. Prinsip-prinsip matematik, kebenaran matematik itu kebenaran positivistik. Itu logical positivism. Menurut dia, pernyataan-pernyataan matematis itu pernyataan yang penuh dengan makna. Dan makna untuk logical positivism itu karena pernyataan matematis mereka itu self-referential. Mereka itu memverifikasinya dirinya sendiri. Jadi dia itu benar di mana saja dan kapan saja. Sekarang dan kalau dalam logik itu kan benar atau salah itu dilihat dari apakah premis yang dibangun itu contradictory terhadap satu dan yang lainnya. Sekarang saya mau menjelaskan dari seluruh penjelasan ini, logical positivism ini, bagaimana posisi dia terhadap sebuah teori moral, sebuah pernyataan-pernyataan moral, sebuah penilaian-penilaian moral ya. Jadi moral judgments, penilaian-penilaian moral itu penilaian-penilaian moral itu penilaian-penilaian sebetulnya bukan tentang dunia fisik, penilaian-penilaian moral, dan juga dia bukan sebuah tautologi, penilaian-penilaian moral itu. Dan itu sangat jelas sekali. Lalu bagaimana kita menjelaskan sebuah pandangan moral dari perspektif logical positivism? Bagaimana Anda menjelaskan pernyataan-pernyataan moral atau penilaian-penilaian moral Anda yang dia sendiri adalah bukan pernyataan-pernyataan tentang physical words, bukan pernyataan-pernyataan fisik, dan juga bukan sebuah tautology. Artinya pandangan moral di lingkungan A kalau diartikulasikan ke lingkungan Z itu mungkin tidak memiliki urgensi moral yang tetap sama dan juga penekanan yang berbeda. Dan bagaimana aku menjelaskan pandangan moral itu dari sudut pandang logical positivism? Ini sedikit lebih sulit, tapi saya berusaha untuk menjelaskan ya. Dan itu kita Alfred Julius Ayer di dalam Language, Truth, dan Logic, atau menurut dia itu
kita mengambil jalan naturalistic view sebagai kandidat untuk menjelaskan ini. Jadi penjelasan natural misalnya manusia punya keinginan, dia punya desire, apa yang kondusif dan yang tidak kondusif untuk sebetulnya memenuhi manusia punya desire dan keinginan, atau apa yang kondusif dan tidak kondusif untuk menciptakan kebahagiaan manusia itu sendiri. Itu sebetulnya bisa diverifikasi. Itu sudah bisa diverifikasi. Ada buku yang saya baca itu, ada buku, saya mencoba menemukan lagi tapi saya tidak temukan. Tapi itu dijelaskan bahwa jadi kalau dalam filsafat, jadi pre-Socratic philosophy itu seperti pre-science. Jadi itu sebuah usaha untuk mencari apa yang menjadi fundament dari seluruh pengamatan. Lalu setelah pre-Socratic itu masa Socratic philosophy. Pertanyaan adalah bukan lagi pertanyaan sains, itu pertanyaan etika. Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana apa yang engkau harus buat supaya engkau bisa menemukan kebahagiaannya itu? Misalnya dalam Aristoteles kan, ya. Tapi ethical question, pertanyaan etis, apa yang menjadi kondusif dan tidak, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebahagiaan manusia itu bisa diverifikasi. Itu bisa diverifikasi. Apa yang engkau mau, apa yang bangsa manusia mau dan inginkan untuk dia punya kebahagiaan itu bisa diverifikasi. Dia bahagia kalau dia membaca 10 buku, itu bisa diverifikasi. Jadi itu bagaimana aku menghubungkan sebuah penilaian moral terhadap logical positivism, itu bisa mengambil rute itu untuk menjelaskan. Kalau teman-teman membaca Edward George Moore, itu dia katakan preposisi moral itu adalah preposisi common sense. Preposisi moral atau postulasi teori moral itu postulasi teori yang bisa dipahami. Karena dia bisa dipahami, maka dia bilang certainly true. Karena dia bisa dipahami, maka tentu saja dia benar. Itu tanggapan dari Edward George Moore untuk menjelaskan bagaimana moral judgment bisa didekat dari logical positivism. Atau kita bisa katakan ethical questions, ethical statements, itu mereka hanya sekadar sebagai commands, sebagai perintah, sebagai panduan, sebagai order, sebagai perintah. Mereka tidak masuk dalam realm benar atau salah. Dia semata-mata sebagai command. Engkau harus buat itu. Mereka bukan bagian dalam real fact stating statements. Jadi saya kira sampai sini teman-teman bisa mengerti bagaimana Anda menjelaskan moral judgment, atau bagaimana aku mempertanggungjawabkan pernyataan moral di hadapan logical positivism. Itu bisa dijelaskan. Saya kira cukup sampai di sini dulu, dan saya harap teman-teman bisa menangkap sedikit ide dari logical positivism. Selamat belajar filsafat, dan selamat datang ke Floba Moratas English, rumah bahasa dan filsafat.